Kamu itu kalau kerja bisa hati-hati gak sih? You know, material yang kamu bawa ini mahal. Kalau misalnya rusak bagaimana? Kalian bisa ganti. Mohon maaf Bu, lain kali saya akan lebih hati-hati lagi. Pokoknya, gaji kalian bulan ini saya potong. Bu, saya mohon Bu, jangan Bu. Bulan lalu saya cuma dapat 500.000 dan itu tidak cukup untuk biaya keluarga saya Bu. Makanya, kalau kalian mau gaji full, kerja yang benar. Lagian, orang kampung kayak kalian ini gak pantas pegang uang banyak-banyak. Yaudah, sana cepat kerja. Jangan ganggu waktu saya. Gini nih Pak, kalau kita kerja tapi dipimpin sama orang asing, pasti kita selalu direndahkan. Iya benar Mbak, padahal di negeri ini masih banyak orang yang berkompeten. Dan yang pastinya, tidak menindas para pekerjanya. Ada apa ini? Kok heboh sekali? Nggak ada apa-apa kok Mbak. Oh iya, Mbak siapa ya? Kok saya baru lihat Mbak pertama di sini? Saya Jessica. Saya kesini hanya ingin melihat proyek aja kok. Mbak kalau mau lihat-lihat proyek ini, Mbak harus pakai helm. Nanti bisa-bisa Mbak dimarah sama Bu Bella. Oh, itu yang namanya Bu Bella ya? Iya, dia itu Bu Bella, pekerja imigran yang didatangkan langsung oleh perusahaan untuk menjadi mandor di proyek ini. Tapi semenjak dia jadi mandor, kami ini selalu ditindasnya. Bukan cuma itu Mbak, gaji kami juga selalu dipotong. Cuman karena masalah sepele. Keterlaluan. Saya nggak bisa biarin dia seperti itu terus. Mbak, tunggu. Mbak mau kemana? Lebih baik jangan ke sana Mbak. Kita ini cuma pekerja biasa di sini. Nggak mungkin mampu melawan mereka. Apalagi di belakangnya ada orang penting di perusahaan ini yang menjadi backingannya. Kalian tenang aja ya. Saya akan mengurusi semua masalah yang ada di sini. Termasuk kepala mandor yang sombong itu. Halo Vania. Tolong kamu kirim semua berkas pekerja yang ada di sini, termasuk kepala mandor di proyek Gurindam 12. Sekarang, saya harus tinjau lebih lanjut proyek ini. Mbak, sebenarnya Mbak ini siapa sih? Kalian gak perlu tahu siapa saya. Yang jelas, saya akan mengganti 5 kali lipat potongan gaji kalian itu. Yang bener Mbak. Heh, enak banget ya kamu makan di sini. Tapi kan ini sudah jam istirahat Bu. Bukan itu yang saya permasalahkan. Saya mempermasalahkan kenapa kamu bawa makanan sendiri dari luar. You know, setiap pekerja di sini wajib beli makan siang dari saya. Nih, ambil makanan ini. Itu harganya berapa Bu? Nggak mahal kok, cuman 100.000 aja. Apa? 100.000? Itu bisa buat makan saya selama seminggu Bu. Ya udah, kalau gitu jangan salahin saya kalau misalnya nanti kamu kerja, kamu kelaparan. Ya udah Bu, ini saya bayar. Nah, itu dong. Heh, kamu itu siapa? Berani-beraninya karyawan rendahan kayak kamu ini kurang ajar sama saya. Saya itu kepala mandor di sini. Kamu gak perlu tahu siapa saya. Yang jelas, perbuatan kamu itu sudah menyalahi aturan perusahaan ini. Aturan yang mana? Kalaupun saya melanggar peraturan perusahaan ini, kamu mau apa? Woi berhenti! Pak, tunggu Pak. Ada apa ini? Kok Bapak marah-marah begini? Mbak siapa? Mbak jangan ikut campur ya. Saya mau menghabisi mandor yang sudah membuat anak saya meninggal. Bapak tenang dulu ya. Kita bisa bicarakan masalah ini dengan pikiran dingin. Sekarang Bapak ceritakan sama saya. Ada apa sebenarnya? Jadi begini Mbak. Halo? Halo Mas, gimana? Udah ada uangnya untuk biaya operasi anak kita? Kamu jangan khawatir sayang. Aku usahakan hari ini sudah ada uangnya. Iya sayang, kata dokter kalau anak kita tidak cepat dioperasi, nyawanya bakal terancam. Bu Bella. Bu, tolong saya Bu. Saya butuh gaji saya Bu, yang selama 3 bulan belum Ibu bayarkan. Bu, uang itu untuk biaya operasi anak saya Bu. Kalau sampai telat, nyawa anak saya bisa hilang Bu. Ih, apaan sih? Jijik, tahu gak sih? Kamu tahu kan, perusahaan ini sedang mengejar target pendapatan. Kalau proyek ini selesai, gaji kamu pasti dibayar kok. Tapi saya mohon Bu,
Ini menyangkut nyawa anak saya, Bu. Saya mohon. Kamu dengar nggak sih? Perusahaan ini saat ini belum ada uang untuk bayarkan gaji kalian. Jadi jangan minta yang aneh-aneh. Mengerti? Bu, tunggu, Bu. Halo, Ma. Apa? Anak kita meninggal. Kurang ajar. Kita lihat aja sampai mana dia bisa bertahan di perusahaan ini. Kalau jalan bisa pakai mata gak sih? Kamu bukannya yang waktu itu ya? Ngapain lagi kamu mau kesini? Mau cari masalah? Pak, Bapak tenang aja ya. Masalah gaji biar saya yang urus. Dan perusahaan akan memberikan santunan kepada anak Bapak yang telah meninggal. Saya turut berduka cita ya, Pak. Terima kasih banyak ya, Mbak. Tapi sebenarnya Mbak ini siapa? Bapak nggak perlu tahu siapa saya. Yang jelas, saya di sini akan membersihkan orang-orang kotor seperti dia. Dan saya akan menjadi mimpi buruk untuk orang seperti Bella. Selamat siang, Mbak. Ada yang bisa saya bantu? Selamat siang, Mbak. Saya kesini mau ketemu kepala mandor. Oh, maksudnya Bu Bella. Sebelumnya apa Mbak udah membuat janji dengan Bu Bella? Belum, Mbak. Saya kesini mau... Maaf, Mbak. Kalau Mbak belum membuat janji dengan Bu Bella, Mbak nggak bisa bertemu dengan beliau. Kalau jalan bisa pakai mata gak sih? Kamu bukannya yang waktu itu ya? Ngapain lagi kamu mau kesini? Mau cari masalah? Saya kesini mau... Saya nggak mau ngomong sama orang rendahan kayak kamu. Not my level. Heh, kamu. Sudah berapa kali saya bilang ke kamu, kalau di perusahaan ini dilarang menggunakan hijab. Ngerti nggak kamu? Tapi Bu... Heh, kamu. Ngapain kamu pakai hijab di kantor? Kamu kira kantor ini tempat pengajian? Tapi Bu... Gak ada tapi-tapi. Kalau kamu masih mau bekerja di kantor ini, kamu harus lepasin hijab kamu. Kalau enggak, kamu bakal saya pecat. Bu, saya mohon jangan pecat saya. Ini udah kewajiban dalam agama saya untuk menutup aurat, Bu. Saya gak peduli. Kalau kamu gak buka hijab kamu sekarang, kamu saya pecat. Mana Bu Bella? Ada apa kalian kesini? Tunggu! Apa maksud kamu menyuruh dia lepas hijabnya? Ya karena saya gak suka. Kamu paham kan? Di negara asal saya, yang namanya hijab itu dilarang. Dan saya mau di perusahaan ini juga berlaku. Kita nggak bisa begini terus. Mau sampai kapan kita ditindas oleh orang asing di negeri kita sendiri? Betul, Boy. Sudah cukup 350 tahun kita dijajah oleh mereka. Lebih baik kita protes ke perusahaan menuntut hak kita yang belum terbayarkan. Benar, kita harus bertindak biar mereka nggak semena-mena oleh pekerja kayak kita. Kalau di negara asal kamu hijab itu dilarang, harusnya kamu juga mengikuti peraturan yang ada di negara ini dong. Ada pepatah mengatakan, di mana bumi itu dipijak, di situ langit dijunjung. Alah, kamu gak usah ya sosok nasihatin saya. Buktinya di negara asal saya aja lebih maju daripada negara ini kan? Iya bener sih, tapi syukurnya orang-orang di negara ini itu masih punya adab, bukan seperti kamu, memperlakukan orang lain semena-mena. Mana Bu Bella? Ada apa kalian kesini? Saya kesini mau memprotes kebijakan dan menuntut hak-hak kami yang belum dibayarkan oleh perusahaan. Kami muak atas peraturan yang Ibu buat. Ibu membuat peraturan hanya untuk kebahagiaan dan keuntungan Ibu saja. Sedangkan kami makin susah, Bu. Terus kamu maunya gimana? Udah untung saya kasih kalian pekerjaan di sini ya. Ya benar, Ibu memang kasih pekerjaan buat kami. Tapi buat apa kalau kami dihina hanya ditindas oleh kalian? Dasar nggak tahu diuntung, mental miskin. Makin kurang ajar dia, ayo kita usir dia. Ayo. Hah, coba aja kalau kalian berani, akan saya polisikan kalian semua karena telah mencelakai saya. Cukup! Sudah cukup kamu merendahkan mereka semua. Kali ini saya akan bertindak tegas terhadap kamu. Hah, kamu kira kamu siapa? Berani ngancam saya? Halo, kamu kesini sekarang. Saya mau membatalkan kontrak kerjasama kita dan investasi di proyek ini. Sekarang!
bawa berkas semua yang dibutuhkan. Baik Bu, saya akan ke sana sekarang. Ternyata selain mental miskin, kalian itu juga suka halu ya. Kita lihat aja siapa yang bakalan tertawa nanti. Fania, ngapain kamu di sini? Saya ke sini untuk membatalkan kerjasama dan investasi di perusahaan Ibu atas perintah atasan saya, Bu Jessica. Bu Jessica? Jessica Rose, pemegang saham terbesar di perusahaan ini. Iya Bu, jadi saya mohon Ibu untuk menandatangani pembatalan kontrak kerjasama ini. Kalau saya tidak mau menandatangani kontrak ini bagaimana? Kalian mau apa? Lagian, ini sudah menyalahi kontrak yang sebelumnya sudah kita buat. Benar, tapi asal ibu tahu, mengabaikan dan tak memberikan hak para pekerja sudah melanggar kontrak kita dari awal. Jadi, apa kamu mau ganti kerugian semua yang telah kamu buat? Maaf Bu Jessica, akhir-akhir ini memang perusahaan sedang dalam masa kesulitan. Oleh karena itu, saya tidak bisa membayarkan hak-hak para pekerja. Kalian sabar ya, saya akan membayarkan gaji kalian yang belum terbayarkan. Ini Bu, saya ada sedikit uang untuk Ibu. Mana tahu Ibu dapat mengurungkan niat Ibu untuk membatalkan kontrak kerja kita. Kamu pikir harga diri saya bisa dibeli? Kamu salah besar. Maaf Bu, ini tuh cuma kesalahpahaman. Terus, masalah hak pekerja bagaimana? Saya janji Bu, saya akan membayarkan seluruh hak para pekerja. Tapi Bu, masa hanya karena karyawan biasa kontrak kerja kita sampai batal Bu? Hanya kamu bilang, harga diri saya sama dengan harga diri bangsa ini. Saya tidak mempermasalahkan kamu berasal dari mana. Yang saya permasalahkan itu sikap kamu terhadap mereka. Jangan mentang-mentang kamu punya kuasa, kamu bisa semena-mena sama mereka. Mulai hari ini, kontrak kerja sama kita batal. Maaf Bu, tapi ini semua cuma kesalahpahaman aja kok Bu. Kalian tenang aja ya. Saya akan membayarkan hak-hak yang belum terbayarkan sesuai perjanjian awal kerja.